Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ariel Guntur Dani Raffi dari Program Studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil presentasi mata kuliah kewarganegaraan dengan judul materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Nanti pada saat saya presentasi, diharapkan Anda dapat menyimak video ini sampai akhir. Kemudian apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, kita masuk ke materi pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, rumusan wawasan Nusantara itu termuat dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita lanjutkan ke materi kedua. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Jumlah kepulauan Indonesia adalah sebesar 17.508 pulau. Kemudian untuk luas wilayah sebesar 5.192 juta kilometer dengan perincian luas daratan sebesar 2.027 juta kilometer dan luas lautan sebesar 3.166 juta kilometer. Kemudian wilayah Indonesia juga wilayah yang subur dan habitable, juga kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam. Kemudian Indonesia memiliki satu iklim, yaitu iklim tropis, dan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Lalu jumlah keanekaragaman suku sebanyak 1128 suku. Kemudian juga memiliki keanekaragaman agama dan budaya. Lalu jumlah penduduk Indonesia sekitar 242 juta jiwa. Baik, kita masuk materi ketiga, latar belakang historis wawasan Nusantara, yaitu adanya Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember pada tahun 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia. Isinya menyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia, sehingga Indonesia menjadi satu kesatuan. Adanya laut bukan sebagai pemisah, tapi sebagai penghubung pulau. Baik, kita masuk materi keempat, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara, yaitu keadaan sosiologis masyarakat keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad masyarakat untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Baik, kita masuk materi kelima, latar belakang politis wawasan Nusantara, yaitu adanya kepentingan nasional supaya bangsa Indonesia tetap utuh. Kemudian, kepentingan nasional itu berupa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sebagai perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai satu kesatuan politik, kemudian yang kedua, sebagai satu kesatuan ekonomi, kemudian yang ketiga sebagai satu kesatuan sosial budaya, kemudian yang keempat sebagai satu kesatuan hankam. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, kita pahami yang dimaksud dengan poin-poin tersebut. Baik, kita pelajari dari poin pertama, yaitu sebagai satu kesatuan politik. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Kemudian menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian yang ketiga, kehidupan politik diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, adanya satu hukum, yaitu artinya satu hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Baik, kita pelajari dari poin kedua, yaitu sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi, kekayaan yang dimiliki wilayah Nusantara adalah
modal milik bersama bangsa. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Kemudian yang ketiga, perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Jadi dari poin ketiga ini kita bisa dipahami bahwa tingkat perkembangan ekonomi juga harus merata. Baik, kita lanjutkan ke poin ketiga, yaitu sebagai satu kesatuan sosial budaya. Jadi bahwa bangsa Indonesia itu adalah satu. Ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi landasan pengembangan budaya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke poin keempat, yaitu sebagai satu kesatuan hankam. Jadi bahwa ancaman pada satu daerah pada hakikatnya juga ancaman seluruh daerah. Kita tahu bahwa kita adalah bangsa Indonesia adalah satu. Jadi apabila ada satu daerah terancam, itu juga sebagai satu ancaman buat seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. Oke, sebelum saya menutup presentasi ini, kita telah mempelajari dari awal sampai akhir. Kita sebagai generasi muda harus tetap semangat dan cinta tanah air. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai keanekaragaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan bisa diambil positifnya. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.